Hai Bita Patampos, jumpa kembali dengan saya Muhammad Nur. Kali ini kita di acara ngobrol soal politik, dan kami sengaja menghadirkan narasumber yang berbeda dari sebelumnya, yaitu Bapak Nuryanto atau yang akrab disapa di masyarakat Cak Nur. Kenapa kami mengambil sosok beliau? Kita sudah tahu bahwa politisi ulung, beliaulah orangnya. Tapi ada hal yang menarik dalam perjalanan karir beliau. Mulai dari awal, mulai dari nol, sampai sekarang bisa menjabat 2 periode sebagai Ketua DPRD Kota Batam. Ini bisa menjadi inspirasi buat caleg-caleg baru maupun pendatang-pendatang baru yang terjun ke dunia politik, bahwa segala sesuatu bisa saja berbeda, meskipun latar belakang beragam, tapi kedepannya bisa lebih berbeda, ya Mas. Ya. Baik Mas, kita santai saja ya Mas. Ya. Oke, saya ingin tahu sedikit Mas dulu, ihwal awal Mas di Batam gitu loh. Ya. Banyak yang mungkin masih, terutama generasi milenial ya, yang mungkin belum tahu sosok Cak Nur awalnya di Batam seperti apa sih gitu. Sejak kapan di Batam ini, orang asli Batam atau bukan gitu. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau ditanya kapan ya. Saya di Batam itu tahun 92. 92 ya Mas. Ya. Nah, usia saya 19 tahun. 19 tahun. Masih sangat muda sekali ya Mas. Sangat muda. Berarti tujuannya awal dulu kita merantau untuk cari kerja atau memang apa Mas gitu? Tidak ada rencana. Tidak ada rencana. Ya, gitu. Tidak ada rencana. Kebetulan saya berangkatnya itu diajak oleh sahabat saya, teman saya. Namanya Sarpan. Sarpan. Iya. Beliau yang tahu, dia yang punya rencana. Oh gitu. Ya saya, kebetulan beliau itu dulu satu tempat latihan ya bela diri. Bela diri. Bela dirinya apa Mas? Waktu itu pencak silat. Gitu. Pencak silat. Ya. Nah, akhirnya kemudian saya ikut ke dia ke Jakarta, terus lewat Merak, lewat Lampung, ya lewat laut. Ya. Terus kemudian di Jambi. Oh sempat di Jambi. Iya, terus di Jambi ke Tanjung Pinang, terus kemudian ke Batam. Ke Batam. Nah perjalanan itu nggak punya KTP, terus ternyata dari Jambi ke Tanjung Pinang nggak pakai uang. Nggak pakai uang, oh gitu. Jadi lewat kapal ini Mas? Barang. Kapal barang, okay. Nah terus kemudian di sana 3 hari dia belum kapal itu diturunkan, 3 hari kita di atas kapal, karena kita masih sama-sama muda. Oh iya. Ditanya mau kemana, kita bilang saya nggak tahu. Bingung ya. Bingung gitu. Nah terus kemudian sampai kapal itu kembali, saya dititipkan di Polsek situ. Di Polsek? Itu, ya, di pos. Oh di pos Angkatan Laut ya? Enggak, di pos polisinya itu, di pelabuhan. Oh ya, betul. Akhirnya saya dijemput sama namanya Pak Yulkarnain, tokoh Palembang nggak salah. Yulkarnain, oke. Ya. Akhirnya saya diantar ke Batam, dicari, ternyata ketemulah rekannya. Iya. Nah, ternyata beliaunya itu adalah orang Kudus. Orang Kudus, sama-sama orang Kudus berarti Mas ya. Yang kita kenal tuh apa itu kan barang elektronik gitu ya. Oh, barang elektronik. Nah, tapi waktu itu ya belum jualan barang elektronik, tapi gitu. Masih restoran. Restoran, iya. Nah, saya berpikir saya tidak berpikir apa-apa, yang jelas bagaimana saya bisa makan. Bisa makan itu. Gitu. Oke. Ya, saya bisa makan sementara waktu, dan alhamdulillah saya tertolong. Artinya hari pertama, terus sampai minggu pertama,
bulan pertama, Bulan tahun pertama, pertama berjalan. Gitu. Terus gimana kisahnya sampai bisa menjadi apa ketua ojek sebatam, kemudian apa dengan posisi itu muncul identifikasi bahwa oh ini sosok seperti seorang preman gitu ya, yang melekat di awal-awal ini, namun kemudian perlahan hilang seiring dengan berjalannya karir politik Mas gitu. Pertama emang sejak kecil saya kalau ditanya sama om-om sahabat-sahabatnya orang tua saya itu, saya tuh ditanya mau jadi apa Le gitu ya. Gitu. Saya mau jadi centeng. Centeng. Gitu. Dari kecil ya Mas ya. Dari kecil ya. Itu masih SD. Ya. Masih SD ya. Nah terus kemudian saya di Batam ya ikut di restoran, ada beberapa restoran yang penting untuk bisa nyambung hidup ya. Hidup itu. Terakhir saya banyak orang minta tolong. Saya kan suka nongkrong kan di Kampung Bule. Kampung Bule ya betul. Nah itu waktu itu ya Texasnya Batam. Iya Texasnya Batam betul. Gitu ya. Saya nongkrong di situ. Akhirnya saya kenal dengan lingkungan situ. Iya. Dan saya banyak membantu oleh masyarakat sekitar situ. Iya. Untuk makan, untuk bulanan saya udah nggak terpikirkan lagi. Wah. Nah gitu ya. Iya. Nah. Kemudian kalau orang bilang saya itu dibilang preman, kadang saya bingung loh. Bingung. Iya. Karena setahu saya itu, hidup saya itu hanya suka membantu. Membantu ya, betul. Apa mungkin pergaulan saat itu kali ya Mas, sehingga orang mengidentikan seperti itu. Nah di sana memang ya ada ojek, nah kan ada ojek, ada pedagang kaki lima. Mereka pada suka ngadu ke saya. Gitu. Tempat curhat gitu ya Mas? Iya, tempat curhat. Nah, karena tempat pengaduan tentu kadang di lapangan itu kebentur gitu kan, yang ojek diganggu oleh orang, ya kan, atau kelompok orang lain. Kadang yang orang jualan kaki lima kadang dipalakin gitu. Ya itu kadang kalau mereka ngadu ke kita kan namanya sudah kenal banget di lingkungan gitu, tentu saya suka bantu gitu ya Mas. Dan memang ketemu dengan orang-orang yang ganggu. Ya, bisa selesai Mas. Kadang gitu. Bisa hanya cukup dengan bicara, kadang ya dengan fisik. Dengan fisik. Jawara. Ya, tapi alhamdulillah kalau baik mau bicara mau fisik saya tuh banyak gitu. Selamatnya. Banyak selamatnya. banyak menangnya. Oh gitu Mas. Ya. Mungkin ada bekal tadi ya Mas. Sebelum merantau kan sudah dibekali dengan namanya orang sudah merantau itu kalau orang Jawa itu bisa saya pastikan pasti punya bekal paling enggak tuh punya pegangan sehingga untuk meyakinkan dirinya ya mau baik secara fisik maupun non fisik sehingga dia punya keyakinan bahwa dia bisa, dia mampu, dia kuat ngatasi problem dan apapun tekanan tantangan apapun di tantangan lapangan hidup. Ya Mas, iya betul. Nah, terus mungkin dengan berjalannya waktu, gimana ceritanya bisa sampai nyangkut ke politik gitu? Dari mungkin nongkrong Kampung Bule, terus banyak membantu pedagang dan lain-lainnya, tukang ojek. Loh, bisa larinya ke politik gitu. Bisa ceritakan Mas, awal ikhwalnya itu Mas. 97 ya. Nah, PDI tidak ikut pemilu. Ya kan? 97 ya. Nah, terus 98 ada reformasi, 99 PDI Perjuangan ikut serta dengan nama PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Dan di 98 itu saya jadi pengurus, Mas. Pengurus ranting atau anak ranting di Lubuk Baja. Itu diajak atau Mas menawarkan diri? Diajak. Gitu. Nah itu kan diperlukan waktu itu kan diperlukan oleh diperlukan orang-orang yang berani. Berarti Satgas dulu ya? Ya Satgas ya. Nah saya pikir ini udah sesuai dengan
cita-cita saya. Cita-cita. Oh, gitu. Makanya kan, nah kebetulan kan ya hampir ya dengan 98 bergabung di kepengurusan partai sampai di Satgas, sampai ketemu Pak Suryo, ya akhirnya sampai kita ngawal beliau apa semua ya. Iya, iya, betul. Nah, secara kalau bicara cita-cita dalam bahasa centeng tadi Bahasa itu, centeng, ya. dalam arti yang Luas ya. kecil ya, Oh, kecil. ruang Oke. lingkup yang kecil itu saya sudah Tercapai gitu sudah ya? tercapai. Iya, Ya kan saya jaga-jaga toko gitu ya, jaga toko, jaga lingkungan, ya kan, jaga teman-teman saya, sahabat saya. Gitu. Nah, sampai saya juga dulu debt collector juga, Mas. Oh, debt collector. Itu harus Iya. nyalinya besar itu, Mas. Oh iya. Dan kebetulan bos saya itu perempuan. Wah. Nah, sahabatnya jasa saya digunakan untuk nagih-nagih utang itu, Nagih dikolektor utang. oleh Iya, iya, barang elektronik. Oh, barang elektronik ya. Nah, ini kan bosnya itu galak sekali, Pak. Oh, gitu. Walaupun perempuan ya. Perempuan. Itu kalau saya pergi harus ada hasilnya. Oh, gitu. Kalau tidak, semuanya ditekan habis. Maka kadang-kala saya kalau nagih itu kadang ngalus, kadang menekan gitu. Tergantung situasinya, Mas. Situasinya. Kalau ya daripada saya ditekan sama bos saya, Iya, iya. gitu kan. Itu kadang-kadang ada adu fisik gitu, Mas. Ada, aduh fisik aduh ini. Tapi saya pikir gini, kalau kita nagih dengan orang yang berhutang, aku kadang juga gitu, Mas. Loh, yang ditagih kok malah marah. Orang yang nagih harusnya kan marah. Iya, betul. Yang ditagih kok marah. Loh, makin dia marah, makin mudah saya dapat. Oh, iya. Oh, gitu. Gitu, saya pikir, loh, ini aneh juga nih orang. Dia yang utang, Dia kok dia yang marah. Marah, betul. Nah, makanya saya lebih suka memancing supaya mereka marah. Wah. Nah, gitu. Wajar lah waktu itu berarti diidentikan itu ya, Mas. Kalau Herman dia tadi itu. marah, malah saya dapat. Nah, dan saya bisa sampai pagi nungguin orang, itu bisa sampai 2:30 sampai subuh. Sampai subuh. Orangnya pulang. Wah. Luar biasa. Ya. Nah, itu, Daripada ditekan bos ya, Mas. itu mental itu, Mas. Ya, Itu mental. saya belajar dapat mental. Iya, iya, iya. Mental bertahan. Iya. Mental. Oh iya. Kesabaran juga ya, Mas, menunggu kan. Kalau harus nggak sabar sabar, juga. itu kan. Bisa Iya. ledak-ledak. Betul. Nah, dalam konteks itu saya sudah selesai dengan cita-cita. Cita-cita ya. Centeng tadi ya. Sampai akhirnya saya mendampingi Romo hampir 20, Pak Suryo itu Pak Suryo, ya. sampai beliau sampai jadi wakil gubernur lah gitu ya. Itu Secara- cerita awalnya ketemu Romo gimana, Mas? Ya, saya dikenalkan orang. Oh, gitu. Saya diajak sahabat saya namanya Mas Bowo. Mas Bowo, oh ya, Mas Bowo. tahu ya. Masih ingat, Mas. Ya. Dulu beliau juga Satgas juga. Satgas juga, ya. Saya dibawa ke beliau, dikenalkan sama beliau. Ya saya senang sih. Saya bangga ketemu oleh tokoh, pengacara. Pengacara, gitu. ya, betul, Dan itu betul. ada korelasinya dengan kepentingan saya. Nah, sementara saya kan di bawah itu kan sudah cukup lah ruang gerak saya ya, dengan kehidupan saya itu kan sering ketemu dengan persoalan hukum gitu. Iya, betul. Maka saya minta waktu ketemu sama beliau, saya senang, saya bangga. Ya akhirnya kita punya komitmen. Punya komitmen. Ya, ya saya bisa bantu di lapangan. Nah beliau bisa kalau pas saya ada urusan hukum, beliau Masalah bantu hukum. saya dan adik-adik saya. Oh, Dan sampai sekarang. sampai sekarang Saya masih ya. berhubungan. Berarti beliau termasuk yang orang yang sangat berperan di karir Iya politik betul, Mas, ya. saya dampak positif setelah dengan beliau luar biasa. Luar biasa itu. Kemudian kita beliau- biasanya kan kehidupan kita itu kan di jalan itu kan ya kebanyakan sumber daya manusia itu kan Iya. namanya dengan tukang parkir, dengan tukang ojek, Iya, gitu kan, dengan orang pedagang kaki lima, gitu kan, yang kita pikirkan kan hanya sebatas
saya bekerja hari ini, ya kan, saya untuk makan hari ini paling nggak untuk besok gitu saja kan. Artinya kan hanya ya seputar tidak kebutuhan kebutuhan pokok dasar makan hidup kita ini lah, betul. Ya. Setelah dengan beliau gitu, saya kebuka juga cakrawala kesadaran saya. Ya untuk meningkatkan kapasitas dari pendidikan saya. Ya. Jadi banyak belajar dari beliau soal masalah hukum, hal-hal yang lainnya gitu ya. Iyalah sahabat-sahabat beliau ini kan kalau ketemu di Jakarta kemana-mana, itu kan minimal dokter Pak. Ada SHM, dokter, ada profesor. Nah saya, nah itulah beliau suka mendorong saya sekolah. Sekolah. Nah itu yang mendorong. Dan itu saya belum terpikirkan untuk mau maju jadi caleg. Ya. Nah, ini menarik nih. Ternyata tidak langsung caleg begitu. Cak Nur mengenal Pak Suryo, baru sebatas dukungan pendidikan ya Mas, moral, motivasi dan banyak hal. Nah, lalu bagaimana ceritanya sampai Cak Nur mau terjun ke dunia politik secara total dengan maju sebagai caleg? Bisa ceritakan Mas di awal seperti apa Mas? Di 2008 di 2008 itu kalau saya untuk kuliah itu kan mulai 2005. Wah itu beliau sebelum dari 2005 itu sudah dorong terus lah. Ayo kuliah, gitu. Saya bilang udahlah ngapain Mas, saya udah cukup lah. Saya ini cita-cita saya udah terpenuhi gitu ya. Nah, centeng tadi cita-cita dari kecil ya. Nah beliau itu dorong terus gitu sampai akhirnya 2004 saya didorong beliau untuk daftar ke Uniba ya. Gitu 2009 saya lulus sarjana. Fakultas Hukum ya Mas. Nah di 2008 itu Pak Suryo ya Nur kamu nyalek gitu. Saya diminta suruh caleg. Saya bilang, lah ngapain malah? Gak pernah terpikir ya Mas? Gak pernah terpikirkan. Iya. Lah akhirnya ya berjalan, akhirnya saya nyalek dan alhamdulillah lolos ya. Lolos. Nah cuman dalam prosesnya ini yang ya cukup berat buat saya pertama-tama. Ya awalnya kan waktu kita sosialisasi gitu. Apalagi selagi pendatang baru ya Mas, pendatang baru yang belum begitu dikenal publik saat itu mungkin di komunitas tapi mungkin secara keseluruhan waktu itu belum gitu. Gimana itu sosialisasinya bisa? Ya agak repot Mas, saya ini kan awalnya dulu kan orang nggak bisa ngomong, nggak pernah bicara gitu kan. Tapi bertindak kayak gitu ya Mas. Jadi kalau ya dengan kapasitas saya dan tugas-tugas saya itu, kita ini kan pekerja, jadi saya bekerja atas perintah kan, atas petunjuk dan jarang punya inisiasi kan, kayak robot gitu saya. Nah akhirnya kemudian kita suruh nyalek. Ya, waktu kita manggung pertama ketemu orang, saya tuh nggak tahu apa yang saya omong Mas. Ada hal yang masih dikenang nggak Mas ketika itu awal-awal? Ya, gimana kan? Mau ngomong apa gitu kan? Loh kalau gini loh Mas, ini kan kita ini kan latar belakang saya itu kan di lapangan. Di lapangan, ya betul. Kan banyak hal yang rahasia. Iya betul. Ya, nggak bisa diungkap ke publik ya Mas, nggak bisa saya ungkap ke publik. Nah, saya didoktrinkan untuk mampu bisa menahan diri, terus mampu menyimpan mana yang bisa saya simpan, mana dan yang tidak. Kan gitu kan. Loh, kalau saya ngaku terus, saya masuk penjara terus. Seluruh anggota saya masuk penjara terus kan. Iya betul. Nah makanya, dengan kebiasaan itu, terus saya disuruh tampil, suruh bicara, suruh ngomong ke publik Mas. Masya Allah, bingung Mas, keringat saya kalau suruh tampil itu hilang sikap ini ya. Apalagi kalau ada Pak Suryo itu kadang saya, Mas langsung nggak kekunci, nggak ngomong, nggak bisa. Oh gitu ya. Nah itu menjadi beban, menjadi problem buat saya sendiri. Gitu kan.
Lalu gimana mengatasi itu, Mas? Nah, Sementara udah diamanahkan Pak Suryo, hoyo nyalek gitu. nah, makanya ada khususnya di Bengkong lah, di beberapa titik sana kadang masyarakat tanya saya, minta klarifikasi tentang status saya yang mereka bilang itu preman. Preman, iya betul. Kan bingung kita kan jadinya kan. Nah, Iya, betul. iya. Nah, enggak tahu apakah ini pesanan dari Lawan politik. lawan Iya. politik Iya, kita. iya. Ya kan, apa benar Bapak dulu preman, dulu ini ini kayak yang jelek-jelek lah. Jelek semua, iya. Dan saya tidak ada yang bilang saya enggak atau tidak ngakui itu ya. Enggak, saya akuin semua. Jujur ya, Mas? Mereka mau tanya apapun yang tentang jelek-jelek, saya tidak ada yang menolak. Oh, gitu. Saya bilang iya semua. Ceritakan sebenarnya gitu ya, Mas. Wah. Nah, karena nggak ada modal, aku harus ngomong apa. Jadi saya harus bicara apa adanya. Iya, gitu betul, kan. betul. Nah, ya dengan konsekuensi yang lah. Ya, waktu saya sampaikan, kemudian saya bertanya ke teman-teman, oke, memang, gitu. Tapi saya bertanya kembali kepada masyarakat, oke, apa yang Bapak Ibu sampaikan itu benar, tapi saya mau tanya, Anda nggak di antara Bapak Ibu yang pernah saya peras, pernah saya tipu, Iya. pernah saya pukul, saya sakiti, ternyata nggak ada. Nggak ada ya, Mas. Iya, iya. Ternyata nggak ada di masyarakat itu, tidak ada. Yang saya sakiti, yang saya bohongi, yang saya tipu. Iya, iya. Gitu. Ya kan? Iya, iya, betul. Nah, saya bilang, Diceritakan nggak bahwa Iya. saya memang preman, tapi saya bantu orang. ya gitu. makanya, lah itu tuh lah, Bu, saya bilang. Jadi, memang saya kadang ya keras sama orang, kadang saya sampai mukul orang gitu ya. Nah, itu orang yang sebanding dengan saya. Iya. Betul. Orang yang profesinya sama. Iya. Gitu kan. Orang yang memang ya memang adu kuat, adu berani, kan? Adu mental. Adu nyali. Kalau kita tidak berani, nggak ada yang bayar kita. Iya, iya. Tapi saya belum pernah untuk kepada masyarakat umum, tidak pernah. Apalagi mengambil hak orang yang Enggak pernah. orang lemah ya, Mas. Enggak gitu ya? pernah. Nah, maka sekali mereka nyadar, coba kalau memang Anda angkat tangannya, saya akan minta maaf. Minta maaf. Kalau perlu saya mau ganti, saya ganti. Iya. Kan gitu kan. Kalau Ternyata pukul-pukul tidak. balik gitu ya. Tidak ada. Iya. Ternyata tidak ada. Lah berapa titik begitu juga ditanyain. Nah, akhirnya lama-lama udah 3 kali 4 kali mereka udah. Nah, akhirnya saya lancar. Iya, iya. Kenal juga, akhirnya kenal juga ya, Mas. Gitu. Lah kebetulan saya juga dibantu oleh teman-teman anggota saya. Iya, iya. Nah, ternyata kan banyak pada menyebar juga kan. Itu juga membantu saya, mendukung saya. Betul. Ya, akhirnya di 2009 itu alhamdulillah saya lolos, Mas. Ya. Itu yang pertama kali. Piye rasanya, Mas? Ketika lolos. Ya. Nggak nyangka kan tuh. Iya, nggak nyangka. Preman bisa lolos. Iya, bisa lolos ya. Ya, awal-awalnya saya setelah lolos tentu ya bersyukur ya. Saya alhamdulillah, saya juga tidak nyangka. Nah, terus kemudian ya saya menyesuaikan. Nah, kebetulan di Dewan ini kan memang bermacam-macam ya, orangnya. betul. Tetapi memang ada pelatihan-pelatihan, yaitu memerlukan 1 tahun lah. Saya menyesuaikan diri dan saya orangnya mau belajar dan mau banyak bertanya. Mau bertanya ya. Dengan yang sudah ada senior dan saya mau membaca buku sih. Gitu. Membaca. Awalnya nggak tahu ya, Mas. Ini makhluk apa nih di Dewan nih? Gitu. Mau Tapi ngapain ya, juga nggak berjalan. ya. Ya, asal ada kemauan sih ya, Mas. Bisa ya, Mas. Ada kemauan semua bisa berjalan. Dan saya setelah ya tanpa saya sadari, setelah saya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai periode yang pertama, ya. itu urusannya kok ngurusi rakyat terus, Iya. masyarakat terus. Iya. Lama-lama saya, loh, ini kok saya kok jadi malah hari 24 jam kan mikirin rakyat kan. Iya, betul. Loh, ini kan saya seperti menjaga rakyat kan gitu kan. Loh, ini juga hampir sama aku ini dari centengnya Centeng rakyat. centengnya rakyat.